Dia mau kemana ya? Jam segini. Coba ditelepon. Coba, kelihatan lagi. Nggak diangkat. Nggak diangkat. Iya. Mas, jalan. Dia mau kemana ya? Dia mau kemana ini jam segini? Ngabarin sih. Enggak, dia nggak ngabarin. Terakhir nggak bilang gitu dia mau kemana. Enggak, WA aku aja nggak dibales. Ini kalau belok kiri, berarti ada rumahnya Desti dong. Rumahnya Desti. Rumah Desti. Iya, rumah Desti. Rumah Kok Desti nggak dekat bilang sini. Iya, jadi rumahnya tuh satu jalur. Aku nggak bilang sama. Kok nggak bilang ya berarti? Itu Desti. Loh, Desti kok ada nih. Desti? Kok Gila. dia naik sih? Mereka mau kemana jam segini? Nggak tahu. Ikutin aja, ikutin. Oh. Kok nggak bilang sih kalau rumah mereka sejalur? Ya nggak aneh dong kalau mereka dekat. Ya, kan nggak jadi masalah. Ya kalau gini jadinya masalah lah. Kan kita jadi berspekulasi yang enggak kalau gini. Iya. Ternyata ya Pantes Allah. aja deket, orang rumahnya dekat, sejalur juga, sekantor juga. Ya berarti wajar dong kalau mereka sering pergi bareng, pulang bareng. Iya. Mungkin tujuannya emang Enggak mungkin. Nggak wajar. Kamu tuh curiga berlebih tau nggak sih? Berarti ya kalau jadi saya gimana sih? Bisa kebayang nggak sih? Iya, cuma Tuh. Mana nih, Mas? Nggak kekejar ya? Mereka mau kemana sih? itu bukan di depan tuh. Mas, Iya, benar. itu kan. Mas, belok kanan, Mas. Ini kemana ya? Kan tetep aja nggak diangkat. Kan lagi mati ya. Ya nggak gitu juga caranya. Gimana maksudnya? Bahaya dong kalau ngangkat telepon sambil bawa motor. Nggak bisa gitu. Astagfirullahaladzim. Pas itu mereka pacaran. pacaran gimana sih? Amal tuh terlalu berspekulasi deh. Ternyata rumah deket, kantor Tapi ini barengan. udah nggak arah ke rumah mereka lagi. Ya gimana ya, siapa tahu minta tolong pas kebetulan tadi lewat. Kan kita nggak lihat kan? Andre duluan loh. Tuh, bentar, mas, dia berhenti tuh. Ini ngedropin si Desti. Kan? Kok dia berhentiin sih? Tuh, Tuh kan bener. dia cuma ngedropin si Desti kan. Desti kesini. Astagfirullahaladzim. Aduh, pelan-pelan. Aduh. Terus kesini sih. Udah ketahuan. Udah. Aduh, tar. Astagfirullahaladzim. Lu semua sama ya, gue capek lo ikutin. Ikutin gimana ya Mbak maksudnya? Kita kebetulan lewat aja kan? Lu ngapain ngikutin gue? Ah, ngapain? Gue jelasin deh. Gue berhenti, lu berhenti. Iya Desti udah. Gini deh. Lu tuh semua ngapain sih pada ngikutin gue? Emang lu pada nggak capek ngikutin gue? Jawab! Jawab, Mel! Lu kurang puas apa udah ganggu hidup gue? Gua ganggu hidup lu. Lu tadi ngapain? Lu ngapain tadi sama Andre? Lalu itu lagi lu bawa. Desti. Desti. Gua minta penjelasan lu. Apalagi yang harus dijelasin? Udah jelas kan? Lu tadi ngapain Gue sama gak ada Andre? hubungan apa-apa sama dia. Terus kenapa harus jalan berduaan malam-malam? Gue cuma minta anterin. Bentar, terang dulu deh. Desti minta dianterin kemana sih maksudnya? Lu lihat tadi kan, gue berhenti di mana? Lu bisa lihat kan? Enggak, ya kita tahu. Gue di klinik, gue turun di klinik tadi. Ya kita lihat, beneran minta dianterin di situ doang. Ya lu lihat gimana? Gue cuma minta anterin doang sama dia di situ.
Buka apa matanya? Jujur dong Des, sama gue lu ada apa? Ada hubungan apa sama Gue nggak ada apa-apa. Gue nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Lu udah berkali-kali gue bilang, gue tuh nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Ya makanya lu jelasin. Lu kalau tahu lu bakal sakit hati. Emang ada apa? Lu mau tahu? Iya gue mau tahu. Ikut gue sekarang. Loh, Cepet. mana? Mbak. Ikut gue. Lo mau kemana Mau sih? kemana? Udah ikut gue aja. Ya udah kita Ya anterin, udah, kita kita anterin masuk anterin. mobil sini aja. Ya udah ya, astagfirullahaladzim. Oke. Mbak Desi, ini kita sekarang mau kemana? Udah ikutin aja. Lurus. Lu ngambil kanan. Ada gapura. Belok kiri. Itu tempatnya. Ini mau ke arah ke rumah siapa? Lu ikutin aja. Lu juga bakal tahu kok nanti tempat siapa. Tuh di ujung gang, sebelah kiri. Rumahnya Andre. Nah, rumahnya Andre. Bukannya rumahnya Andre yang tadi itu. Iya. Lu liatin aja nanti. Lu turun, lu gedor. Gue bilang kan lu, nanti bakal sakit hati. Sakit hati apa sih? Ada apa ini? Berhenti, itu rumahnya. Berhenti mas. Ini. Yang depan ini. Itu rumahnya Andre. Rumahnya Andre. Iya. Maksudnya apaan? Kalau lu mau tahu dia yang sebenarnya, lu turun aja. Oke, Lu oke. gedor pintunya. Oke, gue mau tahu. Bentar ya mas. Iya. Assalamualaikum. Wah, cewek. Ini ada apa ya? Lo siapa? Gue istrinya Andre. Andre-nya mana? Ada di dalam. Panggilin. Mas Andre. Mas. Ambil. Itu ibu. Ambil, astagfirullahaladzim. Ambil. Lu jelasin. Kamu. Mas, udah dong. Gue minta penjelasan. Dia siapa? Dia siapa? Gue minta penjelasan. Sabar, gue jelasin dulu, Apa? Kebohongan apa lagi nih? Ini istri gue. Istri lu? Iya. Kapan kamu nikah sama dia? Udah berapa lama kamu hamil? 5 bulan. Udah. Ini apa maksudnya, jelasin. Nanti gue jelasin. Lo nggak, sekarang masuk dulu dalam, masuk. Enggak, jelasin dulu. Gue gak bakal Lo masuk jelasin dalam. dulu. Masuk ke dalam. Mbak. Jelasin Lo siapa dalam, gue? lo dalam. Gue ceweknya, gue pacarnya. Kalau lu udah nikah, kenapa lu pertahanin hubungan ini? Ini lo yang minta kan? Karena semua ini gara-gara lo kemarin lo selingkuh di belakang gue, ah? Puas lo? Dan kenapa lu Desti? Udah tahu soal ini, kenapa lu nggak ngomong? Ada cowok lu udah manfaatin gue. Manfaatin apa sih? Coba deh, ini bingung gue dijelasin aja deh. Semua. Iya. Karena gue satu kata sama dia, gue sering nganterin Desi ke sini. Karena buat nutupin gue. Dan gue udah nggak nyaman sama lo, karena lo selama ini manfaatin gue kan? Lo guna-guna gue kan? Gue guna-guna lu. Apa untungnya gue guna-guna lu? Maksudnya kemarin ngambil tanah kuburan. Oh iya, gue udah gak suka sama lo, udah gak respect. Lo ngapain? Lo Ngapain gua? Ngapain gua ngambil tanah kuburan? Udah dong, lu cowok jangan kasar sama cewek. Makanya pelan-pelan dijelasin sebenarnya itu gimana ini. Ini ngapain perlu pakai kamera begini sih? Bukan gitu, sekarang jelasin aja masalahnya apa. Begini. Oke, gue kasih tau sama lo ya. Gue sudah nikah sama Sally sudah 3 bulan. Lo tuh wanita lo kemarin udah. Lu yang buat kesalahan, lu yang udah punya istri, terus lu nuduh gue.
Astagfirullahaladzim. Udah kalian tuh berantem mulu sih. Gue nggak bisa sabar sama dia. Oke. Coba Oh. dijelasin deh. Tadi semuanya udah gue jelasin sama dia, tapi dia masih kurang ngerti juga masih. Kapan gua ngelempar tanah? Lo Gua kemarin, nggak pernah ngelempar tanah. lo kemarin dia sih kan. Desi teman baik gua nggak mungkin jahat ke dia. Tanya dia. Dia orangnya ada di sini. Bener, gua ngelempar tanah ke lo. Enggak. Denger. Lo kemarin di kuburan lo dia lempar pakai tanah kuburan lo nggak merasa sama dia. Kan lo yang ngomong sendiri bukan gue. Memang dia yang minta putus dari gue. Dan gue memang setahun pacaran, setahun jalan, gue udah gak nyaman sama dia. Lo memang perempuan rese, lo perempuan gak tahu diri lo. Udah. Ini apaan sih tadi guna-guna? Terus ada lempar tanah kuburan segala, ini apaan sih? Dengerin mas, gue sama dia pacaran 1 tahun. Tapi dia gue udah gak nyaman. Udah gak nyaman banget. Udah nampar gue terus, kekerasan terus. Namanya di mana kemana ngapain. Gue udah gak respect sama lo, gak suka sama lo. Untuk apa dan buat apa gua guna-guna lu? Iya, biar lo nggak bisa jauh dari gue kan. Lo tanya sih, Desti. Lu jangan sembarangan ya. Gue nggak pernah gue ngerasa dia ngelempar tanah ke gue. Lo kemarin bilang sama gue, lo dilempar tanah sama dia. Enggak, gue nggak ngerasa dia ngelempar tanah ke gue. Yang ada juga lo. Loh, berarti lo yang lempar tanah nih? Kemarin Desti yang bilang ke gue kalau dia tuh ngelempar tanah ke... Enggak, gue nggak pernah bilang kayak gitu. Sembarangan mulut lo. Yang ada juga lo yang manfaatin gue. Biar lo nggak ketahuan sama Amel. Kalau lo udah punya istri. Terserah dia, terserah lo mau ngapa, terserah gue nggak mau tahu. Jelasin Gue dulu nggak mau dong. tahu. Jelasin dulu dong, Andre, jelasin dulu dong. Andra. Udah. Ada yang aneh soalnya, udah. Astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya yang ngomong itu Andre. Iya. Itu semua tuh gara-gara dia emang. Jadi sama ini dia yang bohong. Dan dia juga bohong kalau dia udah punya istri. Lu kenapa gak pernah ngomong ke gua deh? Udah Amel. Gue bukannya nggak mau ngomong sama lu. Gue kasihan sama lu. Biar lu tahu sendiri semuanya. Sekarang lu udah tahu kan? Gue juga tertekan lah, Mel. Lu ikutin gua terus, lu tuduh-tuduh gua terus. Ya coba kalau lu ngomong dari awal kan nggak bakal kayak gini kan jadinya. Andre yang minta. Ya tapi kan Amel tuh sahabat Desti kan? Lo tega ngeliat sahabat lo sendiri diginiin sama pacarnya? Dan lu dimanfaatin sama Andre, lu ngerasa dimanfaatin sama Andre, lu diem aja. Lu aturan tuh ngebela gue. Lu aturan kasih tahu gue. Lu sama Andre perusak impian. Ya Allah, Mel. Andre, kita putus. Udah nggak sebentar juga kan. Dan gue juga sebenarnya gue ngerasa nggak enak nih sama istrinya Andre. Dengan berjalannya waktu mereka pasti ngerti lah. Mereka tuh dua-duanya diperalat sama Andre, cuma istrinya loh yo. Ya semoga aja mereka semua baik-baik aja lah ya. Istrinya Andre baik-baik aja, apalagi anaknya Andre baik-baik aja. Dan Andre juga cepet dapet kesadaran gak boleh Kalau kayak yang gitu. gue nggak mau mikirin dia, udah gue cukup. Desti juga bisa baikan sama si Amel. Udahlah. Udah malam kita balik kantor aja ya. Kita balik aja nih. Ya, lah kita mau kemana? Balik nih. Nggak dicari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk ghaddul basar, untuk menundukkan pandangan. Disebut kulil mukminin, katakan buat hamba yang beriman, begitu juga mukminat. Supaya apa? Supaya menundukkan pandangan. Pada awalnya saya mengira bahwa ghaddul basar, menundukkan pandangan ini hanya untuk laki-laki atau wanita yang belum menikah. Karena mereka dianggap tidak aman. Karena mereka dianggap tidak punya partner untuk menyalurkan gariza jinsiyah atau keinginan seksual antara setiap pribadi. Namun ternyata ayat ini ternyata bukan saja untuk yang belum menikah, tapi juga untuk yang sudah menikah, supaya menundukkan pandangannya,
Sebab sesuatu itu semua bermula dari pandangan. Karena dari mata kemudian turun ke hati. Dari mata kemudian bisa menjadi sesuatu yang di ujungnya nanti menyebabkan musibah besar yang menimpa manusia. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala saat berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Shadaqallahul azim. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Di sini kemudian jangankan perbuatannya, sejak dari pandangan pertama saja kita sudah dilarang oleh Allah. Dan kalau seorang suami seperti saya atau seperti Anda juga misalnya, ada para suami apabila di tempat kerja atau di luaran sana melihat wanita, kemudian bersegeralah kita menundukkan, dan kalau tidak sanggup kita kemudian pulang karena di rumah kita ada pasangan yang sah. Karena kalau tidak, kita bersama dengan seseorang yang sudah dihalalkan dengan kalimat Allah, maka tidak tertutup kemudian terjadi na'udzubillah perzinahan, perselingkuhan, yang ini akan menyebabkan kehancuran bukan saja satu rumah tangga, tapi juga dua rumah tangga. Dan bahkan yang tadinya karena perbesanan, kemudian dua keluarga ini menjadi bersaudara, karena musibah ini bisa menjadi terpecah. Dan ini bisa menyebabkan musibah yang besar dalam kehidupan berkeluarga. Anak-anak cerai berai, kemudian mereka menjadi broken home, kemudian mereka, na'udzubillah, mungkin saja ada yang menjadi pecandu narkoba, hidup mereka bebas di jalanan. Sehingga misi utama Islam untuk terjadinya pernikahan adalah membentuk satu keluarga yang sakinah, bukan saja bahagia di dunia, tapi juga nanti sampai akhirat. Tapi karena perselingkuhan ini, di samping dosanya di sisi Allah sangat besar, na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalika, tapi juga kemudian akan menyebabkan kehancuran satu keluarga, dua keluarga, tiga keluarga, dan bahkan mungkin bisa jadi puluhan keluarga akan hancur. Semoga Allah mempertahankan rumah-rumah tangga kita dan menghindarkan kita dari segala bentuk perselingkuhan, sehingga kita bahagia dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.